Halo teman-teman, selamat pagi. Welcome back to my channel, Cinta Delima Channel. Apa kabar semua teman-teman aku around the world? I hope you be fine. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku dan yang baru datang. Welcome to my channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel aku dan teman-teman bisa bantu subscribe. Thank you. Oke teman-teman, di video kali ini aku sharing masalah long service. Apa sih long service yang jumlahnya itu fantastis ya? Yang membuat teman-teman tuh terkadang ingin bertahan di satu majikan karena mengharapkan long service ya. Kita bahas dulu apa sih long service. Long service adalah uang pengganti lelah atau ucapan terima kasih, tanda kesetiaan seorang pembantu rumah tangganya untuk sama majikan. Nah, jadi itu ada seperti uang bonus hadiah gitu ya, selama kesetiaan kita selama bertahun-tahun bekerja sama mereka. Tapi itu ada syarat dan ketentuannya. Bagaimana syarat dan ketentuannya agar teman-teman tidak bingung tentang long service? Teman-teman bisa disimak di video aku ya. Jangan di skip. Kalau di skip nanti informasinya nggak semuanya tahu gitu. Tapi ini aku sambil baca ya, karena masalah dokumen seperti ini, masalah seperti ini aku nggak bisa asal comot ya, nanti nanti banyak dikomplain, terus juga menyesatkan gitu kalau mereka yang ingin tahu gitu. Jadi kalau memang ini kan masalah dokumen ini, kita nggak boleh sembarangan, nanti banyak yang komplain aku tuh. Oke, sekalian aku klarifikasi di video aku yang kemarin yang aku bahas masalah kebijakan terbaru pemerintah Hong Kong. Itu banyak banget yang komplain aku. Sebenarnya intinya memang sedikit, cuma video aku bikin panjang banget, jadi kayak mereka bilang kayak berlari ke sana lari ke sini ya. Sorry banget, tapi memang kita konten kreator memang seperti itu ya. Kita bikin kita bikin video kita lama karena kita nggak ingin rugi di bagian periklanan. Sorry anyway. Oke teman-teman, ini aku langsung aja ya. Ini sesuai link dari Labor Departemen bahwa persyaratan majikan wajib atau tidak memberikan long service ada seperti di bawah ini. Jadi teman-teman harus digarisbawahi ya, sebelum teman-teman itu ribut katanya, aku udah kerja berapa puluh tahun kenapa nggak dapat long service. Nah, di sini ada syarat dan ketentuannya untuk mendapatkan long service yang teman-teman harus tahu. Yang nomor 1, majikan memutuskan kontrak dan kontrak terputus karena satu alasan ya. Karena majikan mungkin memutuskan kontrak kerja dan mungkin kontrak kerja itu terpaksa terputus. Contohnya mungkin majikan kita tahu-tahu dia kecelakaan meninggal gitu ya, itu kayak terputus begitu ya. Yang nomor 2, majikan tidak merenew kontrak setelah kontrak ketiga atau lebih dari 5 tahun. Jadi majikan tidak merenew kembali, tidak merenew itu mereka tidak mau mengambil memperkerjakan teman-teman setelah 3 tahun setelah kontrak ketiga atau 5 tahun ya, atau lebih dari 5 tahun gitu ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, majikan meninggal dunia. Dan yang nomor 4, majikan dinyatakan sakit oleh dokter atau tabib dan tidak melanjutkan kontrak kerja, tidak bisa bekerja lagi. Nomor 5, usia majikan 65 tahun atau sudah unzur atau sudah retired. Retired itu sudah tua ya, sudah berhenti bekerja gitu kalau retired ya. Bagi pekerja berhak atas long service payment, jadi buat pekerja, buat teman-teman, buat TKI berhak mendapatkan long service dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi teman-teman harus di take attention. 1, jika Anda bekerja berturut-turut, bekerja atas nama majikan yang sama dan tidak kurang dari 5 tahun. Jadi begini, contohnya ketika kontrak kerja teman-teman itu yang menandatangani ceweknya, namanya ceweknya ya. Jadi selama 3 tahun kelanjutannya itu sampai kontrak ketiga itu, minimal sampai kontrak ketiga itu ya harus tetap nama ceweknya itu tadi, istrinya tadi itu gitu ya. Nggak boleh berganti. Contohnya kalau 2 tahun ini pakai nama istrinya, terus kontrak ketiga itu pakai nama suaminya. Jadi meskipun teman-teman itu sudah bekerja lebih dari 5 tahun, teman-teman nggak bisa mendapatkan long service ya gitu, karena di sini ketentuannya adalah pada majikan yang sama. Jadi majikan itu harus sama, dan juga itu namanya majikan itu harus sama gitu, yang menandatangani gitu ya. Itu juga syaratnya gitu ya. Yang nomor 2, Anda masih merenew atau masih bersedia bekerja meskipun majikan meminta ya. Jadi kita masih bekerja di situ ya, kita tidak memutuskan kontrak kerja. Jadi nomor 2 ini kita masih merenew atau masih bekerja di tempat majikan yang sama gitu ya. Dan yang nomor 3,
Anda dinyatakan sakit parah dan tidak bisa bekerja lagi. Contohnya teman-teman lagi bekerja, terus teman-teman tiba-tiba sakit parah, nggak bisa bekerja lagi. Nah itu kita mau nggak mau kita harus keluar dari rumah majikan, kita harus pulang ke Indonesia, dan itu majikan harus memberikan kita long service ya, karena itu ketidakberdayaan kita gitu. Kita tidak bisa mengelak kayak gitu ya kalau kita sakit. Terus Anda sudah berumur 65 tahun. Jadi kalau teman-teman kerja sama majikan yang satu dengan yang menandatangani teman-teman itu majikannya satu itu tadi. Terus teman-teman sudah umurnya tuh sudah sampai 65 tahun, itu kan imigrasi Hong Kong udah nggak boleh lagi kita kerja di Hong Kong kalau umurnya sudah 65 tahun ya, karena udah tua ya. Takutnya nanti kita ada sakit, ada kematian di sini di Hong Kong, itu merepotkan. Jadi itu teman-teman majikan harus memberikan itu long service. Ada tuh anak Filipin yang dia menunggu long service itu di Hong Kong sampai berpuluh-puluh tahun di majikan satu. Jadi dia sampai umurnya 65 tahun baru long service-nya itu dikeluarkan. Aduh, lama banget gitu ya. Terus ini ya, kedua bersyarat dan sangat pasti adalah ya, ini keduanya bersyarat dan sangat pasti adalah jika majikan tidak merenew kontrak Anda dan Anda berhak seperti long service. Jika majikan tidak merenew kontrak Anda, baru Anda berhak atas long service ya. Kalau majikan itu nggak merenew kontrak kita, dan kita tetap berhak mendapatkan long service. Ada syarat dan ketentuannya gitu ya. Pertanyaannya apa, harus ada perjanjian, apakah bisa dituntut kayak gitu sih ini. Karena teman-teman kan ada banyak yang bilang gitu, jika majikan nggak memberikan long service sama kita, apa kita tuh bisa bikin perjanjian, apa tuh bisa menuntut gitu ya. Bagaimana kalau majikan kita tuh tiba-tiba bangkrut sedangkan kita tuh sudah bekerja lama di situ gitu ya. Terus apa majikannya pindah ke negara mana kayak gitu ya, itu banyak sekali pertanyaan ya. Jika kita yang tidak merenew bagaimana? Nah ini jawabannya ya, perjanjian hitam di atas putih itu ya, perjanjian hitam dan putih hanya untuk memperkuat bukti aja ya sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut aku sih kita nggak berhak menuntut banget gitu ya. Yang jelas itu kita tidak memutuskan kontrak kerja ya gitu. Jadi kalau posisinya kalau kita yang memutuskan kontrak kerja itu kita nggak akan mendapatkan gitu. Contohnya ini aku bekerja, aku tanda tangan kontrak baru contohnya ya. Terus itu kontrak kerja itu kan 2 tahun ya gitu perjalanannya itu kontraknya. Tapi sebelum 2 tahun aku memutuskan kontrak kerja gitu. Bukan aku sakit tadi ya. Kalau aku sakit pulang Indo sih itu mereka harus kasih aku gitu. Tapi masalahnya kalau aku tiba-tiba aku nggak pengen kerja, aku nggak suka gitu ya. Itu aku nggak dapat ya gitu. Contohnya yang penting perjanjian hitam dan putih hanya untuk perkuat bukti majikan berjanji akan memberi long service ya. Cuma bukti aja gitu, tapi nggak bisa diklaim ya, itu nggak bisa dituntut itu ya gitu. Tetapi menuntut hak atas tersebut, pastikan Anda tidak memutuskan kontrak kayak gitu ya. Jadi kita jangan memutuskan kontrak gitu. Kalau kita memutuskan kontrak kita nggak dapat gitu ya. Jadi harus dipastikan majikan yang tidak merenew gitu ya. Majikan tidak merenew Anda, bukan Anda yang tidak merenew Anda gitu. Jadi dipastikan kalau majikan itu nggak merenew kita kayak gitu ya. Bukan kita yang memutuskan. Kalau kita yang memutuskan kita nggak dapat gitu ya. Terus bagaimana sih perhitungan menghitungnya? Ini menghitungnya long service itu tadi yang jumlahnya banyak banget itu ya, itu 2/3 dikali gaji standar dikali lama kerja tahun ya gitu. Contohnya gini, misalkan gaji aku 4.520 itu ya, gaji aku per sebulan itu ya, kalau Bank Indonesia sekitar hampir 9 juta. Itu contohnya gini, 2/3 dikali, jadi 2/3 dikali 4.520 ya, dikali selama 6 tahun. Kalau kita 6 tahun kayak gitu ya. Jadi seperti itu perhitungannya ya. Itu totalnya teman-teman dikalkulasikan sendiri gitu ya. Tapi kalau aku ini bekerja di tempat bos aku ini sudah 14 tahun. Kemarin dia bilang, sempat katanya, aku mau kasih kamu long service 1 tahun gaji. Wow, banyak banget gitu. Terus contohnya gini, aku mau kasih kamu long service 1 tahun gaji. Jadi kalau misalkan aku kerja 2 tahun, aku akan dibayar 3 tahun gitu. Jadi yang satu tahun itu long service aku. Terus gaji aku berapa, gaji aku itu nggak standar, gaji aku tuh di atas minimum gitu. Kalau gaji minimumnya kan 4.520 ya, kalau sekarang ini udah menjadi 4.620 ya. Tapi aku tuh 5.500 ya. Jadi gaji aku tuh dilebihkan
apa namanya 1.000 gitu, $1.000 Hong Kong. Jadi kalau gaji aku misalkan dihitungnya nanti ya, itu akan banyak banget gitu ya. Aku mau dapat long service selama 1 tahun dari bos aku gitu. Karena aku bekerja sama mereka itu lama, aku urus anaknya dia itu ya, aku dari baby, dari umurnya 2 bulan sampai sekarang itu sudah SMA ya. Aku tuh sayang banget sama mereka gitu, kayak aku tuh kayak this my own kid gitu ya. Aku tuh sayang banget sama mereka, dan itu mereka tuh membayar kesetiaanku selama 1 tahun itu ya. Itu tadi ya, oke, sharing-sharing masalah long service. Semoga teman-teman mengerti syarat dan ketentuannya. Terima kasih sudah menyimak video aku. Kita ketemu di my next video.